Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firas Ferdinand Sabono, NIM 181440005, program studi Teknik Instrumentasi Kilang. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu multiplexing. Jadi ini adalah tugas yang diberikan dari dosen kami, Pak Wasis, mengenai materi komunikasi data, yaitu tentang multiplexing. Oke, langsung saja. Nah, teman-teman, apa itu multiplexing? Jadi multiplexing itu adalah suatu teknik mengirimkan lebih dari satu atau banyak informasi melalui satu saluran. Nah, istilah ini adalah istilah dalam dunia telekomunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya seperti kabel, pemancar, dan penerima. Kemudian atau kabel optik. Nah, contoh aplikasi dari teknik multiplexing ini adalah teman-teman bisa lihat pada jaringan transmisi jarak jauh, baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media utamanya media udara, misalnya itu seperti wireless atau radio. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada input, kemudian ada output. Nah, teman-teman, jadi di sini ada multiplexer sama demultiplexer. Nah, jadi pada multiplexer ini input ini dia akan melakukan transmisi ke jalur input dari demultiplexer. Kemudian demultiplexer sendiri akan menerima aliran data yang sudah diberikan dari multiplexer itu sendiri, teman-teman. Nah, dia seperti itu. Jadi transmisinya itu menggunakan dia transmisi dengan melakukan jalur yang ininya berkapasitas tinggi ya, teman-teman. Jadi multiplexer ini dia memiliki output yang banyak, kemudian inputnya hanya satu. Sedangkan demultiplexer ini dia memiliki output yang satu tapi outputnya banyak. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut saja. Nah, teman-teman, multiplexing sendiri kenapa banyak digunakan di dunia telekomunikasi, teman-teman? Yang pertama, karena keuntungannya, yang pertama, dia hostnya hanya butuh satu port untuk banyak terminal. Kemudian hanya satu line transmisi yang dibutuhkan. Kemudian dia juga menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Kemudian dia memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Kemudian dia menggunakan multiplexing sendiri menggunakan kapasitas saluran yang semaksimum mungkin, dan karakteristik dari permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari berbagai terminal ke titik yang sama. Nah, multiplexing sendiri ada 3 teknik multiplexing, teman-teman. Yang pertama itu ada frequency division multiplexing. Kemudian ada time division multiplexing atau TDM. Kemudian ada statistical time division multiplexing. Nah, lanjut, kita masuk pada yang pertama, yaitu frequency division multiplexing atau FDM. Nah, jadi frequency division multiplexing ini sendiri adalah gabungan banyak kanal atau input yang menjadi sebuah kanal output yang berdasarkan frekuensi, di mana gabungan ini digunakan ketika bandwidth dari medium melebihi bandwidth sinyal yang diperlukan untuk transmisi.
Setiap sinyal dimodulasikan ke dalam frekuensi, kemudian karirnya berbeda dengan frekuensi karir, sehingga terpisah di mana bandwidth dari sinyal-sinyal tersebut tidak cover up. Contohnya yang paling dikenal dari FDM ini adalah siaran radio dan televisi kabel. FDM ini disebut juga kode transparan. Pada dia banyak digunakan di kayak misalnya contohnya itu seperti siaran radio dan televisi. Nah, itu yang disebut sebagai frekuensi diffusion multiplexing. Oke, next. Nah, ini seperti gambar ini teman-teman. Jadi pada gambar ini dia memiliki 6 kanal ya teman-teman, dari kanal 1 sampai ke kanal yang ke-6. Jadi ini adalah frekuensi diffusion multiplexing. Kemudian ini adalah time diffusion multiplexing, seperti itu teman-teman. Nah, yang berikut ada time diffusion multiplexing atau TDM. Nah, jadi time diffusion multiplexing ini sendiri digunakan ketika data rate dari medium melampaui data rate dari sinyal digital yang ditransmisi. Nah, jadi sinyal digital yang banyak atau sinyal analog yang membawa data digital melewati transmisi tunggal dengan cara pembagian porsi yang dapat berupa level bit atau dalam blok-blok bit, atau yang lebih besar dari tiap sinyal pada suatu waktu. Nah, prinsip time diffusion multiplexing ini sendiri adalah menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu atau time slot bagi setiap pemakai saluran atau user. Nah, time diffusion multiplexing ini biasanya digunakan untuk komunikasi point to point atau satu jaringan dengan satu jaringan. Nah, pada time diffusion multiplexing ini penambahan peralatan pengiriman data lebih mudah dilakukan dengan time diffusion multiplexing karena dia lebih efisien daripada frekuensi diffusion multiplexing, teman-teman. Jadi untuk pengiriman data yang lebih mudah itu saran saya sih lebih bagusnya pakai time diffusion multiplexing atau TDM karena dia lebih efisien daripada frekuensi diffusion multiplexing. Itu time diffusion multiplexing. Kemudian kita lanjut ke statistical time diffusion multiplexing atau STDM. Nah, tadi time diffusion multiplexing yang bekerja seperti FDM mengurangi atau menghapus alokasi ID time-nya pada terminal yang tak diaktifkan. Dia menghapus atau mengurangi blok-blok kosong. Nah, dalam blok-blok kosong campuran statistical time diffusion multiplexing ini dia juga sebagai asynchronous. Nah, jadi statistical time diffusion multiplexing ini dia sebagai alternatif synchronous untuk time diffusion multiplexing. Jadi efisiensi penggunaan saluran secara lebih baik dibandingkan dari frekuensi diffusion multiplexing dan time diffusion multiplexing. Jadi statistical time diffusion multiplexing ini dia memberikan kanal hanya pada terminal yang membutuhkannya dan dia memanfaatkan sifat lalu lintas yang mengikuti karakteristik statistik seperti itu. Jadi statistical time diffusion multiplexing ini sendiri dapat mengidentifikasi terminal mana yang dia mempengaruhi atau terminal yang membutuhkan transmisi dan mengalokasikan waktu pada jalur yang dibutuhkan. Nah, untuk input fungsi multiplexer ini untuk men-scan buffer input untuk mengumpulkan data sampai penuh.
dan kemudian mengirim frame tersebut dan output multiplexer ini dia menerima satu frame dan dia mendistribusikan slot-slot data ke buffer output tertentu. Seperti itu teman-teman. Nah, itu mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.